Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, welcome back to my channel kelas Mister Iman. Hari ini kita akan bahas terkait dengan kuliah pengantar ekonomi ya untuk teman-teman semester 1, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru, bagaimana memahami dasar-dasar ekonomi untuk mahasiswa baru. Baik, kita langsung lanjut aja teman-teman. Um, Ya, pertama, pengantar ekonomi dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih teman-teman terkait dengan ekonomi? Kenapa kita harus mempelajari pengantar ekonomi? Di mana pengantar ekonomi ini biasanya menjadi mata kuliah wajib ya bagi semua mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di seluruh Indonesia, baik itu perguruan negeri negeri maupun perguruan tinggi swasta ya. Biasa kalau di Fakultas Ekonomi tetap ada namanya pengantar ekonomi di semester 1. Baik, lanjut. Nah, pengantar ekonomi dan pentingnya dalam kehidupan sehari apa sih? Kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang ekonomi ya, menggarisbawahi relevansi ekonomi dalam berbagai aspek kehidupan ya. Dan serta bagaimana keputusan ekonomi mengaruhi perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi istilahnya di pengantar ekonomi ini yang paling pertama yang kita pelajari itu bagaimana pemahaman dasar terkait dengan ekonomi ya, bagaimana terkait dengan ekonomi di berbagai aspek kehidupan ya, dan bagaimana terkait dengan keputusan ekonomi baik itu secara individu maupun secara keseluruhan atau masyarakat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, konsep dasar ekonomi ya. Apa konsep dasar ekonominya? Pertama terkait dengan ada pengertian, kemudian ada kebutuhan vs keinginan dan versus keinginan dan faktor ekonomi gitu ya. Yang pertama terkait dengan pengertian ekonomi ya. Ekonomi adalah sistem yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan dari kegiatan sehari-hari hingga kebijakan publik. Nah, ekonomi sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada yang namanya ekonomi mikro, ada yang namanya ekonomi mikro, dan yang kedua adalah namanya ekonomi makro ya. Jadi ekonomi adalah sistem yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa ya. Nah, ini mencakup berbagai aspek kehidupan ya sehari-hari, baik itu kebijakan maupun kebijakan publik. Nah, kemudian terkait dengan kebutuhan versus keinginan. Nah, teman-teman mungkin tahu ya apa itu kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan itu apa yang kita butuhkan, hal-hal yang kita butuhkan. Tapi keinginan ini kadang melebihi dari kebutuhan. Kita butuhnya sehari itu minum 8 gelas, tapi keinginan kita minumnya misalnya 15 gelas gitu ya. Kebutuhan adalah hal-hal yang memerlukan untuk kelangsungan hidup ya, sedangkan keinginan adalah hal-hal yang diinginkan tetapi tidak diperlukan ya. Memahami perbedaan ini penting dalam membuat keputusan ekonomi. Sebenarnya ilmu ekonomi itu muncul adalah untuk mengatasi yang namanya masalah kelangkaan ya teman-teman semuanya, scarcity ya. Nah, kemudian atau namanya faktor produksi ya. Nah, faktor produksi di dalam ekonomi juga kita akan belajar terkait dengan faktor produksi. Nah, faktor produksi sendiri terdiri dari sumber daya alam, ya, ada tenaga kerja, ada modal dan kewirausahaan, ya. Keempat faktor ini saling berinteraksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, di dalam ekonomi, teman-teman semuanya, penting sekali yang namanya faktor produksi karena biasanya ekonomi itu didasari dengan proses namanya menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa atau produksi. Di mana produksi itu yang terdiri dari sumber daya atau pendukungnya. Pertama ada sumber daya alamnya, ada tenaga kerja yang mengerjakan, ada modal untuk melakukannya, sama ada kewirausahaan atau penjualan, sales dan segala macam gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan permintaan penawaran dalam ekonomi. Nah, di dalam dasar atau pengantar ekonomi juga disebutkan atau kita pelajari terkait permintaan dan penawaran ya, dalam ekonomi ya. Apa sih permintaan dan penawaran dalam ekonomi? Ya, menggambarkan interaksi antar permintaan dan penawaran serta dampak terhadap harga pasar. Nah, kita tahu ya, kalau hukum permintaan hukum penawarannya, semakin permintaan itu banyak, barang itu diminta tuh banyak atau barang orang ingin membeli barang itu, banyak saya orang yang ingin beli. Biasanya harganya akan menjadi naik. Nah, kalau penawaran biasanya ketika apa namanya barang itu harganya naik, orang semakin ingin menawarkan barang tersebut gitu ya, atau produsen ingin menawarkan barang tersebut. Nah, tahun pertama permintaan meningkat saat harga turun, menunjukkan hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta gitu ya.
Oke, kemudian tahun kedua penawaran meningkat seiring dengan kenaikan harga, menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kalau penawaran itu berbanding lurus, sedangkan hukum permintaan itu berbanding terbalik. Nah, kemudian tahun tiga keseimbangan tercapai ketika kurva permintaan dan penawaran tertentu menentukan harga pasar. Jadi nanti ketika jumlah permintaan dan jumlah penawaran itu sama, nanti akan menciptakan namanya keseimbangan pasar, gitu ya, kebutuhan harganya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Nah, keseimbangan pasar ya. Nah, memahami pola proses dan faktor mengenai keseimbangan dalam pasar. Bagaimana terjadinya keseimbangan antara permintaan penawaran di pasar. Oke. Pasar di sini tidak hanya bukan maksudnya market yang ada yang biasa kita tradisional segala macam. Maksudnya pasar ini adalah terkait dengan ekonomi gitu ya. Nah, informasi permintaan penawaran, bukan jumlah barang yang diminta, ditawarkan berbagai harga. Kemudian ada terkait dengan perubahan harga, menganalisis bagaimana perubahan harga, mengenai permintaan penawaran, kemudian ada proses keseimbangan, di mana mengamati bagaimana interaksi antara permintaan dan penawaran menuju titik keseimbangan. Nah, ada dampak keseimbangan dan menunjukkan konsekuensi terjadinya keseimbangan terhadap imbang pasar terhadap perekonomian. Nah, kemudian kita juga akan namanya belajar terkait dengan elastisitas ya. Ada terkait asas perubahan harga, asas penawaran harga, silang permintaan, elastisitas dan lain-lainnya. Nanti dibahas juga dalam bab-bab selanjutnya pada pengantar ekonomi biasanya kalau teman-teman ngambil mata kuliah ini gitu ya. Kemudian ada yang namanya biaya, teman-temannya biaya. Ada biaya tetap dan ada variabel ya. Biaya tetap ini biasanya gini, teman-teman. Kalau teman-teman menciptakan atau memproduksi roti, ya teman-teman, biaya tetapnya adalah itu apa ya? Mesinnya, tempatnya, segala macam ya. Biaya yang tidak berubah terhadap jumlah barang yang diproduksi, seperti sewa gedung, gaji karyawan, tadi ya, kalau pembeli mesin, segala macam ya. Nah, variabel ini biaya yang berubah sesuai dengan tingkat produksi. Seperti misalnya bahan baku ya, semakin banyak roti yang akan diciptakan maka tepungnya akan semakin banyak gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah pasar itu juga biasanya ada jenis-jenisnya ya teman-teman. Ada pasar monopoli yang dimana di pasar tersebut maksudnya atau misalnya penjualnya adalah jumlahnya cuma satu atau terbatas, monopoli gitu misalnya ya. Kemudian ada pasar persaingan sempurna, misalnya di sini jual sayur, di sebelahnya juga jual sayur, belakang jual sayur, di depannya jual sayur, di samping kanan juga jual sayur, maka itu adalah persaingan sempurna ya gitu ya. Oke, di pasar persaingan sempurna banyak penjual membelinya, barang yang bersama, bebas masuk keluar pasar, harga yang ditentukan oleh pasar gitu ya gambarannya. Oke, ini gambarannya sekilas-sekilas terkait dengan ekonomi. Oke, nah pasar monopoli, nah tadi ya saya bisa sampaikan bahwa pasar monopoli, nah pasar monopoli satu penjual aja yang dominan. Kalau misalnya kita itu kalau listrik hanya PLN, kalau air hanya PDAM gitu ya, secara sederhananya gitu ya. Nah, ini juga nih yang paling penting ya dalam mengantar ekonomi juga kita akan belajar bagaimana perbandingan ekonomi makro dan ekonomi mikro ya. Bagaimana memahami perbedaan antara ekonomi mikro dan makro serta implikasinya ya teman-teman. Nah, ekonomi mikro. Mikro itu fokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Misalnya tadi terkait dengan proses produksi, konsumsi, distribusi, dan lainnya. Sedangkan ekonomi makro mencari ekonomi secara keseluruhan, termasuk fenomena seperti inflasi, pengangguran, ekonomi, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Oke. Hmm, oke. Nah, sampai kesimpulan ya. Ini secara sekilas ya, jangan dulu ya untuk pengantar ekonomi kita kali ini, tidak terlalu panjang lebar. Kesimpulan kuliah pengantar ekonomi yang tahap pertama ini atau bagian pertama ini memahami konsep dasar ekonomi, bantu dalam mengambil keputusan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian teman-teman dari rekan semuanya sedikit pengantar terkait dengan em, pembahasan kuliah pengantar ekonomi pada sesi kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.